Halo semua, kembali lagi dengan aku, Anita. Kali ini aku ingin mengajak kalian berdiskusi nih. Sebenarnya dari mana sih datangnya suatu harga dan bagaimana sih harga bekerja dalam mekanisme pasar? Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah permintaan. Sebelum kita lanjut ke dalam pengertian permintaan itu sendiri, yuk kita lihat ilustrasi berikut. Hai, aku merupakan seorang pengusaha toko roti dan ini dia toko rotiku. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini dia roti-roti yang kujual. Setelah memperhitungkan berbagai biaya yang telah dikeluarkan seperti biaya tetap, biaya produksi, biaya variabel, biaya peluang, dan biaya total, aku menghargai rotiku sebesar 10.000. Wah, banyak juga yang tertarik dengan rotiku. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua mulai berdatangan ke toko rotiku. Namun karena banyaknya pembelian, stok roti di tokoku menjadi habis dan para pelanggan memutuskan untuk berpindah ke pesaingku. Ternyata pesaingku menjual dengan harga 12.000 dan itu masih laku. Andai saja rotiku masih ada, pasti keuntunganku akan lebih berlimpah. Baiklah, aku akan menambah stok rotiku. Dengan begitu, aku bisa menambahkan keuntungan yang aku miliki. Nah, karena stok rotiku sudah kembali, para pelanggan pun mulai mengunjungi tokoku lagi. Ternyata permintaan akan roti cukup banyak ya. Untuk memaksimalkan keuntunganku dan memperbanyak keuntungannya, aku akan menaikkan tarif harga. Ketika aku menaikkan harga ke 12.000, para pelanggan masih bersedia untuk membelinya. Karena para pelanggan masih bersedia membeli di harga 12.000, aku coba kembali untuk menaikkan harga di 15.000 dan ternyata mereka masih bersedia. Namun, ketika hargaku naikkan kembali menjadi 20.000, para pelanggan tidak bersedia untuk membelinya. Nah, itulah ada titik di mana pelanggan tidak bersedia untuk membeli barang yang kita jual. Ketika hal itu terjadi, stok-stok yang kita miliki akan mengalami penumpukan dan itu akan mengakibatkan kerugian bagi kita. Maka dari itu, kita harus bisa memperhatikan dan menempatkan harga sesuai dengan pasaran yang ada. Nah, jangan lupa, kita juga harus memperhatikan para pesaing kita menjual berapa sih, agar kita tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah dalam menentukan harga. Nah, jika dilihat dari ilustrasi tersebut, apakah kalian sudah bisa menyampaikan apa sih sebenarnya pengertian dari permintaan itu? Nah, langsung aja yuk kita bahas. Secara sederhana, permintaan atau demand dapat didefinisikan sebagai hubungan antara berbagai tingkatan harga dan kuantitas suatu barang ataupun jasa. Agar lebih memahami dan mendalami pengertian dari permintaan itu sendiri, kita bisa melihatnya melalui kurva permintaan. Nah, apa sih kurva permintaan itu? Kurva permintaan adalah representasi grafis yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan jumlah yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu, dengan asumsi bahwa faktor lain itu tetap atau biasa disebut dengan ceteris paribus. Oke, di sini ada contoh sederhana mengenai permintaan. Nah, misalnya ada sebuah barang yang dijual sebesar 10.000. Nah, permintaan terhadap barang tersebut akan sebesar 100 unit. Namun ketika barang tersebut mengalami kenaikan harga menjadi 15.000, permintaan akan barang tersebut juga akan menurun, yaitu menjadi 75. Nah, ketika harga barangnya naik kembali menjadi 20.000, permintaannya pun akan turun kembali menjadi 50 saja. Nah, apabila barang tersebut terus menaik, yaitu menjadi 25.000, maka permintaannya akan menjadi 0. Karena konsumen merasa bahwa harga tersebut tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka mereka merasa tidak sanggup untuk membeli barang tersebut. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa semakin tinggi harga suatu barang ataupun jasa, akan semakin rendah permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Dan sebaliknya, semakin
rendah harga suatu barang atau jasa, akan semakin besar pula permintaan terhadap barang ataupun jasa tersebut. Nah, itu dia diskusi kita hari ini mengenai permintaan. Kita sudah membahas apa itu permintaan, dan kita juga sudah membahas bagaimana sih bentuk dari kurva permintaan itu. Nah, cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah!